Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Pada sore hari ini juga kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan kuliah praktek aplikasi komputer, masuk pada pertemuan yang ke-11. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita akan memulai untuk mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Nah, khusus untuk pertemuan yang ke-11 ini, saya nanti akan memberikan panduan kepada teman-teman bagaimana menuliskan persamaan aritmatika, ya. Persamaan aritmatika diantaranya meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, kemudian akar. Nah, ke dalam Microsoft Excel, ya, kita bisa melakukan operasi aritmatika ini dengan menggunakan Excel secara mudah. Nah, setelah itu nanti teman-teman diminta untuk melengkapi tugas 11, yaitu menuliskan langkah-langkah persamaan aritmatika yang teman-teman sudah praktekkan, ya, mengikuti panduan yang saya berikan, yaitu melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, dan juga akar. Nah, ini tugasnya adalah teman-teman nanti diminta untuk menentukan langkah-langkah menghitung persamaan ini. Bagaimana sih cara menerapkan atau menulis persamaan ini ke dalam Microsoft Excel? X sama dengan akar 4 ditambah 4 dikurangi 10 dibagi 2 dikalikan 1. Nah, secara manual teman-teman bisa menghitung, nanti hasilnya adalah akar 4, 2 ditambah 4, 6 dikurangi 10 dibagi 2, 5 dikalikan 1, 5. Berarti hasilnya adalah 6 dikurangi 1. Dikurangi 5, ya, dikurangi 5, hasilnya 1 secara manual. Tapi dengan menggunakan Excel, bagaimana cara menuliskannya sehingga hasilnya nanti 1. Kemudian yang kedua adalah X sama dengan Pi kalikan 5 kuadrat ditambah 2 dikalikan Pi kalikan setengah kalikan 4 kuadrat dikurangi setengah kalikan 6. Ya, kalau yang seperti ini bisa diselesaikan dulu. Pi kalikan setengah kalikan 4 kuadrat, ya, 4 kuadrat 16 dibagi 2 8, ya, kalikan Pi 3,14, ya, Pi itu, atau 22/7. Kemudian dikalikan 2. Kemudian ini dikuadratkan dikalikan ini setengah kali 6 3. Nanti hasilnya berapa? Nah, ini teman-teman diminta untuk melengkapi dan menerapkan di Excel. Nah, baik untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian kuadrat dan akar, ya, teman-teman bisa lakukan dengan Excel. Di antaranya adalah teman-teman mulai dengan membuka Excel. Bagaimana melakukan proses aritmatika, ya, kita beri keterangan di sini aritmatika. Nah, di antaranya kita tulis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, yaitu kita tulis di tengah. Kemudian ini meliputi
penjumlahan, pengurangan, pembagian, misalnya perkalian, kuadrat, kemudian akar. Nah, untuk simbolnya pengurangan ya, teman-teman lihat pada sisi angka-angka yang ada di keyboard Anda, pilih yang yang plus ya, yaitu tekan shift plus. Nah, ini simbolnya ini. Bisa nggak ya pakai langsung plus gitu? Nah, plus. Kalau yang di sini minus. Nah, ini minus. Kemudian pembagian pakai ini ya, teman-teman. Di bawah tanda tanya ini. Tanda tanya ya di bawahnya. Nah, ini perkalian ya, shift angka 8. Nah, ini perkalian. Kuadrat gimana teman-teman? Kuadrat menggunakan shift angka 6. Nah, ini. Kemudian akar, teman-teman nanti diminta menuliskan SQRT. Nah, ini simbol-simbol yang dipakai untuk operasi aritmatika, meliputi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kuadrat, dan akar. Nah, kita ingin melakukan proses penjumlahan atau proses aritmatika ini dari beberapa bilangan. Misalnya kita tulis ini ya, bilangan 1, yang di sini bilangan 2. Terus kemudian kita tulis hasilnya. Nah, kita letakkan di tengah. Nah, kita buat seperti ini. Misalnya kita memiliki bilangan 1, nanti kita isikan ya teman-teman. Kita fokus ke hasil terlebih dahulu. Nah, untuk memulai proses aritmatika, contoh penjumlahan, teman-teman awali dengan tanda sama dengan. Jadi kalau kita mau melakukan penjumlahan di sini, ingin menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, maka awali dengan sama dengan, kemudian arahkan kursornya. Ya, arahkan kursornya ke bilangan 1 atau sel bilangan 1 ya, di sini. Kemudian tekan shift plus. Nah, kita jumlahkan dengan mana bilangan 2 sini. Dan enter. Nah, kemudian yang kedua juga pengurangan ya, sama dengan arahkan ke bilangan 1 dikurangi ya dengan bilangan 2. Kemudian pembagian juga sama-sama dengan bilangan 1, misalnya ingin kita bagi dengan bilangan 2. Kita arahkan kursornya ke bilangan 2. Ya, karena masih kosong hasilnya seperti itu. Kemudian perkalian ya, sama dengan kita ingin mengalihkan bilangan 1 dengan bilangan 2, arahkan ke bilangan 1, kemudian tekan shift angka 8 ke bilangan 2. Nah, ini hasilnya. Dan ingin kita lakukan pemangkatan, yaitu bilangan 1 dipangkatkan bilangan 2. Ini bilangan 1, kemudian tekan shift angka 6 dengan bilangan 2. Nah, ini. Kemudian berikutnya akar ya. Maka kita tulis sama dengan SQRT. Nah, yang mau kita akarkan adalah misalnya diberi tanda kurung ya, kurung buka, ke bilangan 1 yang kita akarkan. Nah, ini ya. Kita arahkan dan kurung tutup. Nah, ini.
Ini berarti kita melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kuadrat antara sel pada bilangan 1 dan sel pada bilangan 2, tidak secara langsung ya, tapi menuju ke sel-sel yang ada. Khusus untuk yang akar kita hanya menggunakan sel yang ada di bilangan 1. Nah, ini bisa nggak kalau kita lakukan secara langsung tanpa menggunakan sel? Bisa, langsung dimasukkan saja angkanya pada F4 dan G4 ini, atau sel-sel tersebut langsung kita ganti dengan angka, itu akan langsung muncul hasilnya. Nah, sebagai contoh misalnya ya, kita tulis di sini sama dengan 5 ditambah 2. Kita langsung enter, hasilnya berapa? 7 ya di sini. Nah, itu kalau langsung, kalau ini menggunakan sel. Nah, tinggal kita isi pada sel bilangan 1 dan bilangan 2, nanti akan muncul hasilnya. Misalnya bilangan 1, teman-teman, kita isi dengan angka-angka yang kita kehendaki. Misalnya angka bilangan 1 adalah 4. Kalau di sini 7, hasilnya berapa? 11. Nah, mudah ya. 4 tambah 7, 11. Otomatis di sini muncul. Karena melakukan proses penjumlahan dari sel pada bilangan 1 dan bilangan 2. Begitu pula dengan pengurangan. Nah, pengurangan bagaimana? Nah, misalnya kita ingin lakukan pengurangan 5 dikurangi dengan 3, hasilnya harusnya 2. Nah, betul 2. Kalau dibalik yang lebih besar di bilangan lebih kecil, di bilangan 1. Ini kita ganti 3 dikurangi dengan 5, misalnya hasilnya minus 2. Secara otomatis. Pembagian misalnya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Kalau dibalik 2 pada bilangan 1, 4-nya di bilangan 2, tinggal ditulis, hasilnya 0,5. Perkalian ya sama, 5 kalikan 6, 30 ya. Sekarang kuadrat, misalnya 2 pangkat 2, hasilnya 4. Pangkat 6, hasilnya 64. Pangkat 5 ya 32. Dan akar ya, akar dari 4 ada berapa teman-teman? 2 ya. Nah, betul, ini hasilnya 2. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk operasi aritmatika. Nah, ini sebagai dasar bagi teman-teman semuanya untuk melaksanakan atau menjalankan tugas yang diberikan. Nah, kita coba ya untuk mengambil contoh tugas teman-teman yang pertama. Nah, ini X sama dengan akar 4 ditambah 4 dikurangi 10 bagi 2 dikalikan 1. Nah, bagaimana? Berarti di sini langsung kita tulis. Ini berarti secara langsung tidak menggunakan sel ya. Berarti untuk melakukan operasi tersebut kita tuliskan ya dengan kata-kata X sama dengan, nah nanti kita tulis langsung soalnya. X sama dengan, kita lihat di sini tadi akar 4 ditambah 4 terus dikurangi ya, di situ dikurangi 10 bagi 2 dikurangi 10 dibagi 2 dikalikan 1. Nah, ini soalnya ya teman-teman.
Nah, perlu diperhatikan bahwa operasi aritmatika mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Yang perlu dikerjakan terlebih dahulu adalah bilangan pangkat, bilangan akar, baru setelah itu perkalian atau pembagian, baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Itu yang paling akhir. Berarti kalau di sini yang perlu dikerjakan terlebih dahulu mulai dari akar 4, kemudian 10 bagi 2 dikalikan 1, baru terakhirnya adalah berarti hasil akar 4 ditambah 4 dikurangi ini. Nah, kita akan coba ya. Berarti di sini kita lakukan hasilnya langsung di sel D13. Berarti awali dengan sama dengan. Nah, berarti sama dengan di situ dituliskan akar 4 ya. Akar 4 berarti akar tadi S Q R T 4 ya. Kemudian akar 4 ditambah 4, berarti ditambah plus ya 4. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi berapa? Nah, dikurangi 10 dibagi 2 dikali 1. Boleh kita awali dengan kurung terlebih dahulu ya. Berarti 10 dibagi 2 ya. Terus kita kurung tutup. Nah, dikalikan 1. Nah, ini sudah langsung bisa dikenali oleh Excel bahwa yang dikerjakan ini dulu ya, akar 4, kemudian pembagian, kemudian perkalian ini, baru kemudian hasilnya ditambah 4 ya, kemudian tadi hasilnya dikurangi dengan operasi ini. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya ternyata 1, seperti yang kita hitung secara manual ya. Ini teman-teman, ini contoh untuk soal yang pertama. Nah, silahkan nanti lanjutkan untuk soal yang kedua. Anda lakukan langkah-langkah atau membuat langkah-langkah untuk menjalankan operasi aritmatika seperti yang ada di soal 1 dan soal 2. Itu ya sebagai pengantar teman-teman untuk melaksanakan tugas ke-11 pada praktek aplikasi komputer kali ini. Semoga bisa dipahami. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan pada kolom komentar forum ya, atau di bawah kolom komentar pada video kali ini. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.